Jakarta ini begitu beragam dan sebetulnya semua itu adalah aset. Tapi betul yang tadi Mas Kris bilang, belum tentu orang yang tinggal di sini menyadarinya sebagai aset gitu ya. Jadi problemnya bukan soal ketersediaan si asetnya, tetapi kesadaran orangnya gitu. Dan itu justru ketika kita diskusi dengan teman-teman di Pemprov, itu yang terpikir, fokusnya karena itu bukan pembangunan fisik. Selamat datang kembali di Podcast Senja seputar perencanaan Jakarta. Di podcast ini kita selalu membicarakan isu-isu penting tentang pembangunan Jakarta, mulai dari aspek perencanaan hingga berbagai inovasi yang kita lakukan. Hari ini kita akan membicarakan satu isu yang sangat menarik, yaitu budaya, dan bersama kita sudah hadir Bang Fai, Hilmar Farid, mantan Direktur Jenderal Kebudayaan, tapi juga sejarawan dan budayawan yang pemikir kebudayaan yang terkemuka di negeri kita. Selamat datang Bang Fai. Terima kasih Mas Kris. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Senja kita. Kita akan bicara tentang berbagai hal, terutama juga kerjasama yang akan dilakukan oleh Bang Fai dengan organisasinya dengan pemerintah Provinsi Jakarta. Beberapa saat yang lalu pemerintah Provinsi Jakarta menandatangani kerjasama dengan satu komunitas atau entitas kebudayaan Jalin Indonesia yang diprakarsai atau didirikan oleh Bang Hilmar Farid. Jadi kita akan gali segala hal tentang kerjasama itu, juga tentang pikiran-pikiran Bang Fai dalam soal kebudayaan terutama di Jakarta. Bagaimana itu bisa diterapkan di Jakarta. Bang Fai, kita mulai. Beberapa waktu lalu Jalin Indonesia menandatangani kerjasama dengan pemerintah provinsi. Nah, boleh diceritakan sebetulnya apa yang menyebab atau apa ide di belakang kerjasama itu sehingga Jalin Indonesia tertarik. Tapi sebelumnya juga mungkin bisa diceritakan apa Jalin Indonesia, kenapa Bang Fai mendirikan Jalin Indonesia, dan apa kerja-kerja Jalin Indonesia selama ini gitu. Baik, pertama terima kasih ya Mas Kris ya sudah diundang ke podcast ini. Nah, tentang Jalin Indonesia sendiri, tadi saya dengan Mas Kris menyebutnya komunitas. Mungkin itu yang paling tepat ya, karena memang ini adalah himpunan dari orang-orang ya yang selama ini terlibat di dalam kerja pemajuan kebudayaan gitu ya. Waktu saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu cukup lama ya, waktu itu 8 tahun 9 bulan ya, jadi hampir 9 tahun. Nah, di dalam proses itu bertemu dengan banyak sekali stakeholder kebudayaan ya, mereka yang pelaku budaya, para seniman, teman-teman pegiat, pelestari budaya dan seterusnya, dan juga teman-teman yang punya kemampuan teknokratik gitu ya, jadi menyusun rencana bagaimana memajukan kebudayaan baik di tingkat nasional maupun daerah. Jumlahnya banyak ya, dan ini campuran ya, jadi ada teman-teman yang memang PNS di kementerian, ada teman-teman yang di luar itu, akademisi dan seterusnya. Nah, setelah purna tugas gitu, sempat juga muncul pertanyaan gitu, setelah ini gimana gitu ya. Sebagian tentu sekarang ada di Kementerian Kebudayaan ya, tetapi sebagian lain merasa bahwa kerja pemajuan kebudayaan ini kan tidak berhenti dengan berhentinya jabatan gitu ya, tidak berhenti dengan berakhirnya jabatan di kementerian, sehingga kemudian kita diskusi bagaimana melembagakan gitu ya, melembagakan apa-apa yang sudah kita kerjakan selama ini sehingga lebih banyak lagi orang atau pihak yang bisa menarik manfaat ya. Kalau dulu kita melayani kementerian, sekarang tentu terbuka ya, kita juga kerjasama, Jalin Indonesia kerjasama dengan dunia usaha, kita kerjasama dengan pemerintah daerah termasuk Pemprov DKI Jakarta, dan juga dengan teman-teman di internasional gitu ya. Jadi Jalin Indonesia ini sebetulnya himpunan dari orang-orang ini terbentuk sebagai sebuah komunitas. Tentu ketika bekerja sama dengan Pemprov Jakarta ada kebutuhan ya untuk menghadirkan sosok yang berbadan hukum gitu ya, itu adalah PT. Tetapi sebetulnya kalau lihat dari segi azasnya dia lebih tepat disebut komunitas ya, karena himpunan orang, nggak semua orang bergabung di dalam PT gitu ya, tetapi
dalam kerjaan yang sifatnya teknikal gitu ya, tentu memerlukan basis legal. Soal kerjasama secara spesifik dengan Pemprov Jakarta, memang kita bertemu dengan Pak Gub, dengan Pak Wagub, dan juga Kepala Bapeda gitu ya, bicara diskusi mengenai pemajuan kebudayaan di Jakarta. Dan kita tahu itu cukup rumit gitu ya, karena Jakarta punya aset kebudayaan ini kan luar biasa sebetulnya ya, baik dalam bentuk bangunan, tinggalan-tinggalan cagar budaya, intangible cultural heritage, pelakunya dan seterusnya. Tapi kita melihat juga pada saat bersamaan masih banyak nih ya ruang untuk mengembangkan lah gitu apa-apa yang sudah ada selama ini. Nah, ketika pertama bertemu, diskusinya memang seputar itu. Jadi tolong dong dipikirin ya, bagaimana sih ekosistem ya kebudayaan ini agar lebih kuat ya, sehingga potensi Jakarta yang begitu besar di bidang kebudayaan ini betul-betul bisa muncul ke permukaan gitu ya. Dan ya dari obrolan itu kemudian berlanjut ya, tolong pikirin ini, tolong pikirin itu, segala macam juga mulai kita pikirin. Terus saya bilang mungkin yang paling efektif ya adalah kalau misalnya kita fokus pada desain kebijakannya secara umum gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngerjakannya itu piecemeal satu persatu, waduh ya, pertama mungkin juga kita nggak punya energi itu, kedua bangunan besarnya akhirnya bisa jadi nggak tersentuh gitu ya kalau misalnya pendekatannya adalah kecil-kecil. Jadi kemarin kita tangan kerjasama dengan Pemprov, payungnya besar banget gitu ya, artinya kalau orang bilang tuh everything under the sun gitu, segala sesuatu lah di kolong langit ini masuk di dalamnya. Tapi tentu kita nanti secara strategis diskusi dengan para stakeholder ya di lapangan gitu, apa sih yang diperlukan sehingga ekosistem kebudayaan secara umum di Jakarta ini bisa lebih kuat gitu. Aku sebenarnya ingin gali sedikit Bang Fai. Bang Fai menyebut bahwa begitu banyak aset kebudayaan di Jakarta. Saya ingat betul dulu Bang Fai pernah saya baca mengatakan bahwa Indonesia itu kalau urusannya aset kultural itu dia adik kuasa sebetulnya. Ya, gitu. Jadi itu mungkin ya pertanyaan saya adalah seringkali orang tidak melihat Jakarta sebagai pemilik aset kultural itu karena kota besar, metropolitan, dan sementara aset kultural itu ada di Jawa, ada di Sunda, ada di Ternate untuk urusan kohesi sosial segala macam. Itu kalau boleh cerita apa yang Bang Fai lihat atau bisa dikatakan sebagai aset kultural Jakarta secara lebih detail gitu. Kalau misalnya kita lihat secara umum ya, itu bisa kita bedakan ke yang tangible dengan yang intangible. Tangible nih ya bangunan cagar budaya, semua aset kita seperti gelanggang remaja, balai rakyat, RPTRA, semuanya kalau menurut hemat saya termasuk sekolah sebetulnya adalah ruang-ruang kultural kan gitu ya. Itu dari segi fisik gitu ya. Yang non fisik atau yang intangible banyak sekali. Jakarta ini adalah tempat berhimpunnya begitu banyak ya kelompok etnik dari seluruh Indonesia, dari dunia internasional bertemu di sini. Mereka membawa tradisi kebiasaan mulai dari sandang, pangan, papannya dan seterusnya. Jadi kita melihat Jakarta ini begitu beragam dan sebetulnya semua itu adalah aset. Tapi betul yang tadi Mas Kris bilang, belum tentu orang yang tinggal di sini menyadarinya sebagai aset gitu ya. Jadi problemnya bukan soal ketersediaan si asetnya, tetapi kesadaran orangnya gitu. Nah itu justru ketika kita diskusi dengan teman-teman di Pemprov, itu yang terpikir fokusnya karena itu bukan pembangunan fisik gitu ya. Jadi sering kan kalau misalnya ngomong soal kebudayaan, wah kurang gedung pertunjukan, kurang ini, kurang itu, ya kurang terus gitu ya. Sementara yang sangat-sangat diperlukan adalah menggali kekayaan yang kita miliki dalam masyarakat, mengkomunikasikannya kemudian kepada publik sehingga muncul kesadaran bersama, wah ternyata kita ini luar biasa gitu ya. Itu yang saya kira mungkin agenda pokok ya di dalam urusan pemajuan kebudayaan. Dan pelan-pelan sebetulnya kita udah lihat ya, tim ini kan sebagai contoh adalah tempat
ya praktis pelaku budaya pengen sekali tampil di sini ya, hadir di sini. Dan kalau lihat apa yang sudah dilakukan tim sejak pertama dibangun sampai sekarang, itu sudah membentuk satu arsip kreatif yang luar biasa. Sayangnya gitu ya, pengarsipan di kita ini belum menjadi prioritas begitu. Betul, belum menjadi prioritas, sehingga apa yang pernah ada di sini nggak banyak orang ingat gitu. Sementara kalau bicara tentang aset kekayaan itu ya arsip itu termasuk kan. Karya sastra begitu banyak sejak zaman Belanda dulu sampai sekarang menulis tentang Jakarta berbagai macam aspek kehidupan, film, lagu dan seterusnya gitu. Nah ini aja yang saya kira kalau digali dengan optimal ya orang akan bisa lihat gitu ya. Berarti ada persoalan dari cara membaca dan kemudian menetapkan cara pemanfaatannya itu apa. Jadi itu yang yang saya kira mungkin dari mendengar percakapan tadi Bang Faid, itu yang sebetulnya mungkin harus lebih dipertajam dan dikembangkan gitu ya. Betul. Dan dimasukkan ke dalam berbagai kebijakan. Betul. Dan itu nggak rumit-rumit amat sebetulnya gitu ya. Kata kuncinya apresiasi ya. Jadi misalnya anak sekolah, berapa anak sekolah sekarang tahu film tentang Jakarta atau tahu karya sastra yang berbicara mengenai Jakarta atau lagu atau apapun ekspresi budaya yang terkait dengan Jakarta, makanan dan segala macam ya. Nah kalau ini bisa masuk kembali ya sedini mungkin diperkenalkan kembali, saya kira itu akan bisa menjawab problem tadi itu ya tentang kesadaran orang untuk mengapresiasi apa yang ada gitu. Saya tahu ada teman Mas Hikmat ya, dia kan bikin riset yang luar biasa tuh ya mengenai begitu Jakarta. Banyak ekspresi budaya mengenai Jakarta. Nah yang seperti ini nih yang harusnya masuk ke pendidikan, masuk ke sini gitu, dihadirkan, dikomunikasikan kepada publik sehingga orang menyadari ternyata kita luar biasa ya. Kekayaannya. Ini baru bicara abad 20 nih, belum kembali ke belakang ya. Belum balik yang ke belakang gitu. Itu luar biasa sebetulnya Jakarta itu. Oke. Kalau boleh sekarang kan tentu saja ini pekerjaan besar, membutuhkan tahapan-tahapan, membutuhkan semacam penyadaran kerjasama jaringan antara pelaku kebudayaan, pemerintah provinsi juga termasuk birokrasinya juga gitu. Tapi kalau pada jangka dekat ini Jalin dan pemerintah provinsi punya agenda apa, Mas? Wah, yang dekat itu 500 tahun. Jakarta ya, karena akan jatuh nanti di 2027 gitu. Orang bilang kan masih lama 2 tahun. Kalau misalnya bicara tentang gawe sebesar itu, ini sebenarnya waktunya udah mepet banget nih gitu ya. Kurang dari 2 tahun gitu. Dan ketika pertama diskusi dengan Bang Wagub, dengan Bu Kepala Bapeda, memang yang muncul adalah dari Jalin ya gitu, bahwa selama ini peringatan mengenai ulang tahun Jakarta lah secara umum ada, kalau event sih bagus gitu ya, tetapi ada persoalan rasa kepemilikan warganya itu masih sangat terbatas gitu ya. Dan buat Jalin itu soal gitu, karena tadi itu ya kita fokus pemajuan kebudayaan itu manusianya gitu ya. Kalau soal event dan segala macam saya kira udah banyak lah itu teman-teman Jakarta nggak ada yang ngalahin lah kira-kira. Nggak ada yang ngalahin dah gitu, udah jago lah gitu bagian itu ya. Tetapi membuat apa yang dihadirkan di dalam event-event itu dirasakan oleh masyarakat ya, artinya dirasa memilikinya itu timbul, itu soal lain lagi tuh. Jadi ketika pertama diskusi mengenai itu, kita bilang kayaknya 500 tahun Jakarta ini nggak boleh lewat, karena cuman kita nih akan mengalami sekali nih dalam seumur hidup ya. Jadi, dia nggak akan datang lagi. Jangan sampai jadi opportunity loss gitu ya. Betul gitu. Sehingga ayo kita desain dengan baik, dan isu kuncinya adalah soal kepemilikan tadi gitu ya. Mengapa ini menjadi penting gitu? Karena kita ingin melihat momen 500 tahun ini bukan selebrasi, ya, tapi momen refleksi, gitu ya. Artinya kalau misalnya kita bicara sejarah gitu, apa sih makna 500 tahun? Makna 500 tahun ini kan kita hidup berdampingan selama 500 tahun, mengalami susah senang,
marah, kecewa maupun bahagia di kota ini, ya kan? Dan tetap bertahan nih sekarang, dia tumbuh terus sebagai kota. Itu kan menunjukkan 500 tahun sejarah ketahanan budaya kan. Jadi kalau misalnya sekarang selebrasi hanya berhenti di event gitu ya, pemaknaan terhadap sejarah panjang yang luar biasa ini lenyap. Nah, kita ngajak kemudian, yuk kita pikirin gimana caranya ya ketahanan budaya yang begitu luar biasa dengan segala kompleksitasnya dalam sejarah yang begitu panjang hadir gitu ya di dalam kegiatan peringatan 500 tahun itu. Dan cara yang paling efektif tentu dengan membawa kegiatan peringatan itu menyebar ya, karena Jakarta ini kan 44 kecamatan, 267 kelurahan ya. Belum hitung RT RW-nya yang sangat dinamis ya, ada daerah-daerah tingkat kepadatannya lumayan gitu, ada daerah-daerah yang relatif kurang gitu daerah padatnya dengan problematik juga yang sangat beragam gitu. Sehingga sulit bagi kita menurut hemat saya menemukan satu Jakarta itu, wajahnya Jakarta itu banyak gitu. Dan untuk kemudian memastikan ya bahwa ekspresi budaya itu memang bermunculan gitu, tidak ada jalan lain kecuali untuk membawanya ke daerah-daerah bersangkutan. Maka kita kemudian coba rumuskan gimana ya konsepnya gitu. Ketemu satu konsep, ini hasil diskusi kita sama-sama nih gitu ya, dengan Pak Bang Wagub, dengan Bu Kepala Bapeda gitu. Keluarlah konsep titik temu gitu ya. Jadi titik temu ini menjadi kerangka kita untuk mendesain gitu ya kegiatan peringatan itu. Apa sih maksudnya titik temu? Jakarta ini sering disebut sebagai melting pot. Ya, banyak sekali orang menyebut begitu. Ya, gitu ya, artinya melebur. Kalau menurut hemat saya, dan saya kira terbukti juga kalau kita lihat perjalanan Jakarta dan juga Jakarta hari ini, belum melebur. Ya, jadi bukan asimilasi yang dihasilkan. Kita tetap aja membawa kebudayaan kita masing-masing. Dan bangga dengan kebudayaan kita, dengan makanan kita, dengan pakaian dan seterusnya, nggak kemudian menjadi satu itu, tetapi hidup berdampingan dengan damai, baik, ya kadang-kadang ada biasakan dinamika ya. Itu sebagaimana semua masyarakat mengalami. Sebagaimana itu. sibling ya, kalau sebuah keluarga gitu. Betul. Seperti sibling juga sama gitu, punya problem-problem itu, tetapi kita melihat dalam interaksi itu titik temu menjadi sangat-sangat penting gitu ya. Karena di dalam titik temu inilah kita mulai bisa berpikir tentang kebersamaan dalam tatanan nilai norma tertentu gitu ya. Ya kalau mau pakai bahasa yang sederhana, adab ya. Titik temu di mana seluruh interaksi antara kita ini bisa dilakukan secara beradab. Enggak perlu menghasilkan satu ekspresi kebudayaan yang kemudian mengklaim inilah wajah Jakarta gitu ya, biarkanlah keragaman itu, toh slogan nasional kita juga Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Jadi yang perlu dicari adalah atau perlu merancang titik temu ini sehingga kebhinneka tunggal ikaan itu bisa terjadi itu dalam praktek gitu. Ini kayaknya konsep gitu ya. Kalau mau secara practically ya tentu saja ada yang bisa dijelaskan. Iya. Kalau ngomong lebih praktis sebetulnya kita akan membuka titik-titik temu ini di 267 kelurahan ya. Ambisinya tentu sesuai dengan kegiatan peringatan 500 tahun Jakarta di 500 titik. Ya, jadi ada 500 titik temu di Jakarta ini yang kita harapkan nanti menjadi tempat bagi masyarakat segala unsur ya, tua muda apapun latar belakang sosial, etnik dan seterusnya, mengekspresikan diri dan juga membicarakan apa yang menurut komunitas yang bersangkutan itu paling menarik, penting untuk diangkat gitu ya. Karena kita tahu problematik di Jakarta ini juga beragam. Ada yang problem air bersih, ada yang problemnya kemacetan, ada yang problemnya perumahan, housing dan seterusnya. Dan masing-masing ini kan
isu yang nggak bisa dibilang si A lebih penting daripada si B gitu ya. Jadi itu satu PR. Ya, PR pertamanya adalah duduk bareng-bareng gitu dengan warga untuk diskusi ya apa ya kira-kira isu yang mereka lihat paling menonjol ya di dalam komunitas yang bersangkutan. Oke, itu perumusan itu terjadi, kita kemudian mengundang nih ya ke titik temu yang 500 ini teman-teman ahli, teman-teman kreatif, ya mereka-mereka juga yang punya kemampuan untuk memfasilitasi ya sehingga diskusi itu kemudian betul-betul menjadi sesuatu yang produktif. Harapannya apa? Dari interaksi seperti itu orang mulai mencari solusi kreatif terhadap problem yang dibicarakan. Ada yang tentu nggak bisa ditangani oleh masyarakat sendiri. Itu tugasnya Pemprov, ya kan? Gitu. Karena misalnya katakanlah saluran air, ya nggak punyalah kemampuan warga untuk membuat saluran air. Itu tugasnya. Tapi kalau misalnya sekarang ini katakanlah prosesnya yang dibutuhkan itu lebih sesuatu yang mudah dijangkau gitu ya, penyelesaiannya bisa di tingkat kelurahan atau bahkan di tingkat RT atau RW, kerjakan ya. Nah jadi tugas dari titik temu ini sebetulnya kalau mau bicara lebih sederhana mencari denyutnya ya si kebudayaan itu di dalam masyarakat kita, dan kalau itu ketemu kita ingin ini diekspresikan secara kreatif, macam-macam cara, bisa pameran, bisa pertunjukan, bisa bikin film, bisa bikin karya dan segala macam. Itu tugasnya si para kurator nanti untuk berdiskusi dengan warga, mencari apa sih yang kira-kira paling penting dan kemudian yang paling menarik sehingga dikomunikasikan secara baik. Jadi kita bicara di sini soal kebudayaan seni ini bukan hanya aspek artistik, gitu ya, tetapi juga aspek sosial kulturalnya gitu ya, karena kita ingin seperti yang tadi gitu ya, masalah-masalah di Jakarta ini dikomunikasikan secara kreatif dengan adab ya, dengan baik dan seterusnya sehingga nanti muncul nih gambaran yang lebih utuh mengenai ini loh sebetulnya kebudayaan Jakarta gitu. Saya membayangkan 500 titik tentu bukan pekerjaan yang mudah ya. Tidak mudah sama sekali. Sangat tidak mudah. Apalagi membayangkan bahwa ini kan sebetulnya sebagian namanya sudah dibaca atau di semacam ditangani atau oleh teman-teman di birokrasi selama ini gitu. Jadi akan membutuhkan sekali kerjasama antara jalin dengan begitu banyak para birokrat di pemerintahan sampai di titik yang paling dekat dengan warga tadi itu. Tapi apakah kemudian maksudnya membayangkan ini akan dihubungkan dengan Jakarta 500? Artinya kalau saya baca ya secara sederhana akan ada kalau bisa nanti itu ada 500 titik di mana ekspresinya berbeda-beda gitu. Tiap-tiap lokasi itu dan itu akan menjadi semacam suara atau wakil dan pada titik tertentu akan menjadi perayaan bersama di seluruh kota untuk 500 tahun Jakarta. Betul. Memang kita punya waktu kurang dari 2 tahun ya. Jadi itu terasa bahwa waktunya tidak banyak. Oh iya, makanya justru itu ketika mulai lihat kayak begini baru kita nyadari ternyata enggak. 2 tahun itu sangat cepat sekali. Sangat cepat. Ya. Jadi dari sekarang sampai Desember kita mulai merumuskan modelnya karena tadi ya kalau dikerjakan serempak di 500 titik itu memang tidak mudah gitu ya. Dan di tahun ini sampai Desember kita akan coba di 6 wilayah ya kabupaten kota administratif dan kabupaten ya. Dan Pulau Seribu ya satu. Ya. Jadi mulai dari sana gitu untuk mencari gitu gimana sih pola hubungan yang baik di antara para stakeholder gitu ya, bicara tentang masyarakat tentu yang paling depan gitu ya. Terus di setiap wilayah yang kita kerja pasti akan ada dunia usaha, apakah itu UMKM, apakah itu usaha besar, pabrik atau apapun. Kemudian pemerintah gitu ya. Itu jelas Pemprov akan terlibat secara penuh di dalam proses ini. Dan jangan lupa kemudian peran sosial di dalam masyarakat sendiri ini. Ada banyak komunitas kan di tingkat lokal tuh. Ya di samping RT, RW, ada paguyuban A, paguyuban B, ada yang berbasis apa segala macam juga bisa terlibat. Dan media.
Jadi teman-teman yang membantu mengkomunikasikan semua ini sehingga informasi sirkulasinya itu bisa terjadi gitu. Nah, kita udah bisa bayangkan gitu ya bahwa ini kan sama sekali nggak mudah nih gitu ya. Betul. Ada begitu banyak unsur terlibat, terus agar dia nyambung satu sama lain gitu. Nah, secara ringkas mungkin saya bisa bilang gitu, pemerintah sebagai pihak yang mengelola aset-aset, punya sumber daya dan segala macam gitu, memang mesti memainkan peran sebagai fasilitator. Ya, lebih daripada sebagai director. Ya. Kenapa begitu? Karena selama ini kita lihat kegiatan-kegiatan kebudayaan masih cenderung didirect. Ya. Entah itu oleh Dinas Kebudayaan, atau oleh PKJ Tim, oleh segala macam gitu ya. Jadi masih seperti itu. Nggak jelek, ya, tapi nggak cukup. Tidak cukup. Ya, karena kalau misalnya itu arahnya, maka ownership-nya nggak tumbuh. Orang akan datang sebagai konsumen, bagus dia tonton, kalau nggak dia tinggal. Sementara kita mau lihat peringatan ini betul-betul miliknya si masyarakat gitu. Nah, untuk bisa mencapai itu, maka pemerintah mesti melangkah mundur nih, gitu ya. Dan itu kita lakukan waktu di kementerian gitu ya. Kita melangkah mundur, memainkan peran lebih sebagai fasilitator. Siapa yang di depan? Ya semua stakeholder yang lain. Sehingga kegiatan artistik bukan lagi maunya lurah, bukan maunya camat, bukan maunya kepala dinas atau gubernur dan wagub gitu ya. Tetapi memang betul-betul kita percayakan kepada si masyarakat yang dibantu oleh para kurator, para ahli, sehingga konsep dia mengenai apa yang mau dilakukan tuh kualitasnya terjaga, kepemilikannya terjaga gitu ya, dan betul-betul datangnya itu dari si masyarakat. Itu harapannya gitu. Nah, di titik-titik ini kita berharap tentu di tahun mendatang ya, di 2026 udah mulai mengkristal. Ya, jadi kegiatan-kegiatan katakanlah misalnya sebagai contoh ya, contoh yang sangat konkret. Pameran foto. Pameran foto akan dilakukan. Dari mana pameran foto diambil? Dari album keluarganya masing-masing yang ada di bersangkutan. Dari situ kita akan mendapat rekaman yang sangat bagus mengenai wajah Jakarta, ya, di tingkat dimanapun kampung itu berada, ya. Dan itu luar biasa, wajahnya, orangnya, pakaian, apa segala macam itu semua akan muncul di dalam itu ya. Itu kan himpunan data yang luar biasa sebetulnya. Yang karena bentuknya mungkin analog, belum ada yang tap in gitu ya, nggak bisa di AI pun belum sampai ke situ. Belum sampai ke situ gitu ya. Jadi kita akan masuk ya, mengenali kembali wajah Jakarta bisa cukup jauh ya. Masih ada orang nyimpen foto-foto dari tahun 60-an bahkan sebelumnya gitu ya. Jadi belum misalnya sekarang puisi ya. Orang jatuh cinta cenderung bikin puisi. Entah sudah berapa puluh juta puisi ditulis di Jakarta gitu ya. Dengan segala problematiknya gitu. Jadi begitu banyak ekspresi-ekspresi yang ada di tingkat lokal yang tidak pernah tersentuh, yang merupakan bagian dari kebudayaan Jakarta tapi hidden kan gitu ya. Tersembunyi gitu. Nah, kita pengen gitu bahwa ini juga bisa dong gitu diangkat sehingga nanti ketika kita bicara tentang event besar di 2027 dan segala macam, tuh bekalnya itu jelas. Ya, bukan karena misalnya ada seorang seniman gitu atau seorang budayawan atau siapapun ahli yang bilang wah harusnya begini, narasinya begini dan seterusnya. Loh, kok satu kota ditentukan kan oleh satu orang itu. Mengapa tidak? Buka dong arsipnya, kenali dong masalahnya gitu ya. Pergi ke sana segala macam, bahwa pada akhirnya ada satu artistic director, itu tidak masalah, tapi dasar dia untuk membuat keputusan-keputusan estetik, artistik dan seterusnya itu jelas gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan terjadi tuh ya di dalam proses 500 tahun. Jadi kadang memang mungkin kedengaran abstrak ya kalau misalnya pendekatannya orang adalah event. Karena misalnya terus eventnya apa? Ya, eventnya bisa sangat beragam gitu. Bentuk acaranya apa gitu. Iya, pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu ya. Gimana tuh nanti mengerjakan dan segala macam, bisa sangat berbeda dari satu titik ke titik yang lain gitu. Karena ada titik-titik temu, misalnya daerah seperti Galur,
Itu ada komunitas seni yang luar biasa gitu. Mereka mah nggak perlu diasah dalam pengertian dorong, udah jadi. Karena tiap gitu hari begitu ya. Betul. Bahkan mereka teman-teman yang seperti ini yang kita minta bantuannya untuk juga pergi dong ke tempat-tempat lain menularkan. Berarti ada juga semacam koneksi pembangunan jaringan antar 500 titik itu. Sangat, iya, tidak hanya satu titik dibiarkan bekerja sendiri gitu. Oh enggak, justru kita berharap interaksi itu terjadi gitu. Mereka yang punya istilahnya kelimpahan gitu ya, punya kelebihan tuh sharing ya. Ya karena konsep dasarnya juga ini kan sebenarnya gotong royong kebudayaan gitu ya. Jadi bukan kayak event yang segala macamnya disponsor dan seterusnya, enggak gitu. Itu betul-betul maunya tumbuh dari bawah. Saya masih nih di rumah 17-an tuh kan masih ada tuh keliling donasi gitu. Nah, semangat yang sama sebetulnya kita harapkan gitu muncul dari sana. Dan mungkin kalau orang cenderung berpikir, wah ada event begini biayanya mahal, sponsornya siapa dan segala macam. Dengan adanya persebaran kegiatan di tingkat akar rumput 500 titik ini, kita juga membayangkan kegiatan atau event yang akan dilakukan tuh mungkin berbeda. Apalagi kalau masyarakat yang mendesain kan. Dan sponsorship juga akan berbeda gitu. Kita nggak bicara tentang perusahaan gede suruh taruh uangnya untuk enggak gitu. Dunia usaha seperti yang tadi saya bilang gitu. Di tingkat akar rumput kan luar biasa. Ya, UMKM ekonomi Indonesia mayoritasnya adalah UMKM. Iya. Dan hubungannya bukan patron klien, bukan semacam itu ya. Iya. Ketika di titik-titik itu ya. Iya, kalau di mungkin titik-titik hubungannya itu, dia tetangga sendiri. Iya, gitu. kamu sebagai bagian dari ini ya nyumbang lebih lah, mau aqua 3 botol ya terserah lah gitu apapun ya. Tetapi rasa kebersamaan itu yang ingin kita tumbuhkan. Dan kalau saya sih masih percaya ya modal sosialnya di Jakarta ini tetap kuat kok. Ya, artinya mungkin orang merasa iya kita udah individual sampai segala macam. Tapi kalau lihat 17-an kemarin di RT sendiri, enggak tuh, masih tuh ya dengan biaya seadanya barangkali ya, tapi anak-anak mudanya ya jalan aja, senang-senang aja gitu ya. Jadi itu masih ada. Nah ini justru yang kita harapkan bisa diperkuat ya melalui proses 500 titik temu ini. Semoga bisa terjadi betul ya, karena kita membayangkan perayaan ulang tahun Jakarta dengan cara seperti cara pandang ini akan menjadi milik semua orang dan ada di banyak titik dan secara bersama-sama semua merayakan ulang tahun Jakarta bersama-sama gitu. Semoga ini kejadian, Mas. Iya, berharap begitu. Tapi mungkin minta buat pesan juga ya buat teman-teman yang berharap wah ini gimana sih 500 tahun segala macam, agak geser pemikirannya dari event ke proses. Ya, jadi dia akan mengikuti satu proses peringatan 500 tahun yang terdiri atas rangkaian event. Ya, artinya proses ini tidak berhenti di Jakarta 500. Tentu saja gitu, karena akan berlangsung terus. Saya ingat di RPJMD kan salah satu mandat RPJMD kan meningkatkan kualitas ekonomi kreatif berbasis kebudayaan itu. Mungkin ini juga bisa inline dengan itu. Sangat inline. Ya, kita juga baca RPJP. Dan kita baca ada studinya dari si Kearney itu juga mengatakan yang juga ngomong soal cultural experience itu sebagai wujud dari kota salah global, satu peta jalan yang harus ditempuh untuk menjadi kota global yang lebih baik gitu. Betul. Jadi kita sebetulnya lebih menggunakan peringatan 500 tahun ini untuk keperluan tadi itu ya. Jadi kita jadikan momen yang sangat penting lah gitu ya di dalam proses itu. Jadi ingat di Thailand itu sekarang ada campaign dari governmentnya itu one family one soft power gitu. Begitu ya. Barangkali itu sebetulnya dengan titik temu 500 titik ini sedikit banyak itu sudah bisa dilakukan hal yang serupa gitu. Kita menciptakan titik-titik soft power di 500 titik itu. Dan itu kalau misalnya kita lihat ya karena waktu masih di kementerian saya tugas keliling ke beberapa negara ASEAN dan juga Asia. Kalau diperhatikan ya soal kreativitas dan segala macam, memang boleh. Ini bukan mau menyombongkan atau membanggakan gitu ya. Gak ada lawan tuh. Ya dari pelaku budaya Indonesia nih, orang-orang kreatifnya, senimannya itu luar biasa. Ya
Hanya tadi gitu, mungkin problem kita lebih di manajerial. Iya. Gimana sih mengelola kekayaan ini sehingga dia betul-betul berdampak gitu. Iya. Kalau individual ini luar biasa. Ini sebenarnya pertanyaan ya. Mungkin Bang Fai yang sudah melakukan riset atau perjalanan yang panjang lah dalam soal ini. Bagaimana kita ini khususnya nanti kemudian pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan Jakarta. Tapi kira-kira kan kita punya kekayaan kultural yang luar biasa, juga kemampuan craftsmanship yang luar biasa, bahkan juga pelaku-pelaku daya kreativitas bangsa kita itu secara umum juga luar biasa. Tapi bagaimana mengubahnya menjadi bernilai secara ekonomis, dan kemudian ya dalam hal ini pertanyaannya adalah ekonomi kebudayaan bisa nggak sih kita mendasarkan diri pada itu untuk ke depannya? Sangat mungkin, dan sebetulnya kalau misalnya kita lihat perkembangan ekonomi global, arahnya ke sana. Sekarang orang bicara tentang knowledge economy gitu ya, semuanya intellectual property dan segala macam gitu ya di dalam ranah yang baru ini. Jadi ekonomi yang basisnya adalah pengetahuan, sesuatu yang intangible, ya termasuk kebudayaan itu sangat mungkin dikembangkan gitu. Nah, tapi tentu syarat ya untuk bisa mengembangkan itu adalah tersedianya ruang ya bagi pengembangan itu sendiri gitu. Yang kita rasakan kurang sekali gitu ya di Jakarta ini. Ya. Misalnya sekarang ini kita tahu bahwa anak-anak kreatif itu luar biasa tersebar sampai tingkat RT RW dan seterusnya gitu. Tapi di mana tempat mereka untuk mengekspresikan, ya menghadirkan kreativitas mereka dan lebih penting lagi mengembangkannya. Kalau tampil mungkin ada kesempatan ya bisa datang ke tim, bisa datang gelanggang remaja gitu ya. Tapi sekali tampil setelah itu apa? Ya sementara kita kalau udah bicara tentang dimensi ekonomi dari persoalan ini kan dia perlu berkelanjutan. Ya dia perlu ada terus menerus gitu. Dan ini yang kita rasa belum optimal. Dan kalau boleh saran ya untuk Pemprov Jakarta, ciptakan ruang sebanyak mungkin, dan ruang lagi-lagi ini bukan hanya soal fisik gitu ya, tetapi misalnya Dewan Kesenian Jakarta di sini udah pernah bikin tuh rumusannya cukup baik. Dia mengatakan ruang seni berjenjang, betul gitu ya. Di RPJMD kita sudah ada juga. Ya. Jadi sebetulnya ini yang sangat diperlukan gitu ya, sesuai dengan porsinya gitu ya. Katakanlah anak belajar nari atau dia belajar sesuatu kegiatan itu bisa tampil ya di Air Petra, bisa muncul mungkin di kelurahan atau di balai rakyat tingkat kecamatan dan seterusnya. Dan nggak semua orang pengen jadi seniman kan, orang mengekspresikan diri melalui seni belum tentu mau menjadi seniman profesional kan, dua hal berbeda nih gitu. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam satu fase, ketika dia melihat, oh kayaknya saya lumayan nih kalau berkarir di bidang kesenian, harus ada ruangnya. Ya. Naik dia, katakanlah gelanggang remaja yang ada di tingkat kota administratif gitu. Ini harusnya menjadi tempat orang menempa calon-calon penampil seniman, orang kreatif di tingkat kota administratif ini. Kalau kemudian dinilai baik dan ini betul-betul punya potensi luar biasa gitu ya untuk menjadi penampil profesional di bidang kreatif dan segala macam, tim adalah tempatnya. Ya, jadi itu adalah konsep ruang seni berjenjang gitu ya. Jadi aktivitasnya dihidupkan, ruangnya dibuka, orang mulai bisa melihat ada career path, ada jalur karirnya gitu, dan memang betul-betul ditangani, dan kata kuncinya di sini adalah investasi. Kita mau nggak melakukan investasi ke arah sana gitu ya. Dan ini investasi bukan cuma soal membiayai kegiatan ya, pendidikan keseniannya, pendidikan kreatifnya, media dan segala macam, semua menunjuk ke arah sana. Apakah ini mungkin dilakukan? Korea sudah melakukan 25 tahun yang lalu. Gitu sudah memulainya 25 tahun. Iya, sudah memulai dan sekarang menjadi ya kita tahu. Kita lihat sendiri kan. Ya, kita lihat sendiri ya hasilnya gitu ya. Jangan-jangan di rumah-rumah kita juga lebih banyak produk Korea daripada produk lokal di Jakarta ini gitu ya. Dan apakah kita mungkin mengejar ketertinggalan? Kalau saya bahkan bahasanya bukan mengejar ketertinggalan, kita sanggup melampaui apa yang yang dicapai oleh Korea. Syaratnya itu tadi, sediakan ruangnya, investasi yang tepat ya. Biarkan ya
proses kreatif itu berjalan ya, jadi jangan terlalu banyak campuri. Kalau waktu masih di kementerian juga sering kali ya sesama pejabat tuh kan begini aja begitu aja, ngapain gitu. Itu urusannya kurator, urusannya orang kreatif, urusan orang artistik. Kita ini administrator nih step back gitu ya, sediakan ruang, itu tugas kita tuh. Sediakan investasinya, itu tugas kita. Bikin dana abadi, nah itu tugasnya si pemerintah gitu. Tapi kalau udah menyangkut kegiatan-kegiatan kreatifnya sendiri, itu udah harusnya menjadi ranahnya masyarakat. Dan gitu. Bang Fai tidak ragu ya bahwa publik kita punya daya Iya, kreatif. kalau saya sih lihat baru-baru ini nih ada satu dance group dari Lombok yang tampil di tingkat Asia luar biasa. Tapi saya kira kayak ruang seni berjenjang juga yang sering tidak dipercakapkan orang itu adalah pembentukan dalam tanda petik pasarnya gitu ya. Kayak misalkan orang yang dari kecil punya pengalaman berkesenian gitu, walaupun dia tidak berbakat tapi dia ikut nari untuk sekolahnya gitu, dia di masa depan akan menjadi penikmat, menjadi pasar yang tumbuh gitu. Jadi kalau seni tidak dilakukan berjenjang, maka pasarnya itu tidak tumbuh, tidak terbentuk, sehingga sebagus apapun produk berkesenian atau berkebudayaannya, pasarnya secara perlahan tidak. Itu kan sebetulnya kayak saya selalu merasa bahwa Korea itu berhasil di sisi itu, karena kayak film-film misalnya di lokalnya sendiri itu udah diapresiasi dengan sangat kuat gitu. Karena apa? Mereka membangun pasarnya itu lewat pendidikan, lewat sesuatu yang berjenjang tadi gitu. Betul, dan kalau mau dibandingkan dengan Korea, Korea melakukan investasi finansial yang sangat-sangat besar. Jadi mereka betul-betul agresif ya, membuat produk yang memang kualitasnya baik. Menggunakan media secara optimal ya, masuk ke segala lini gitu, sehingga betul-betul boleh dibilang dia merajai gelanggang itu gitu ya. Dan investasinya tidak kecil, dan memang yang terlibat di situ adalah perusahaan-perusahaan besar gitu ya, Samsung, Hyundai dan segala macam tuh masing-masing punya gitu. Apakah kita punya kemampuan ke sana? Menurut saya mungkin trajektori kita nih agak berbeda. Ya, karena tadi persis yang tadi Mas Kris bilang gitu. Kalau misalnya sekarang ini pasar domestiknya hidup, ya kita nih salah satu pasar terbesar di Asia gitu ya. Jadi nggak perlu juga ngelihat jauh-jauh kemana-mana gitu ya. Dan syaratnya saya sangat-sangat setuju gitu ya. Kita mungkin tidak harus mengandalkan media, tidak harus membombardir publik kita dengan terus aja apa segala macam gitu. Ajak aja mereka mengalami kebudayaan itu. Ya, itu sudah dengan sendirinya menurut hemat saya membuka pintu gitu ya. Orang yang pernah menulis puisi akan lebih mudah mengapresiasi puisi lain daripada dia tidak pernah melakukan. Dan ini nggak usah kemudian pakai teori sastra terlalu jauh gimana-gimana gitu ya. Menurut saya kalau misalnya sekarang ini anak-anak diperkenalkan pada kesenangan bermain dengan kata saja, itu sudah sesuatu. Ya, dari situ dia mulai merangkai-rangkai gitu, pengalaman-pengalaman kecil seperti ini menjadi dasar bagi dia untuk mengapresiasi karya-karya yang besar. Sama seperti belajar gambar, sama seperti belajar nari, gerak dan seterusnya, nyanyi, dan ya ketika ada pengalamannya, maka dia bisa menjadikan dirinya sebagai point of reference, ya, melihat sesuatu yang ada di luar sana. Dan tuh riset mengenai itu sangat banyak gitu ya. Dan saya masih percaya bahwa Indonesia ini pada umumnya di dalam DNA-nya tuh memang ada segi artistik kultural itu tadi. Jadi dengan sedikit disentuh gitu timbul tiba-tiba ya. Kita ya pengalaman lah ya, Mas Kris juga banyak keliling ke banyak tempat ya. Kita sangat musikal ya, sedikit-sedikit tangannya nggak bisa diem menggendang gitu ya, cari ritme gitu, niru-niru suara dan segala macam. Melihat gitu. Itu banyak instrumen yang berbeda-beda itu aja kan udah sebagai bukti gitu ya. Nih, sekarang kita kembali ke Jakarta, kembali kepada tadi sudah disebut ada A.T. Kearney yang melakukan semacam riset dan menunjukkan peta jalan Jakarta hendak menjadi kota global. Tapi saya hendak melihatnya dari sudut kebudayaan. Jadi kira-kira kan kita Jakarta
yang seperti apa secara kebudayaan yang mungkin Bang Fai bayangkan akan bisa kita tumbuhkan gitu. Karena sederhana aja kan kita tahu hampir semua kota besar atau kota global yang istilahnya terkemuka itu punya potret kebudayaan yang sangat jelas gitu. Yang mungkin kalau sekarang kita ditanya Jakarta menawarkan model kebudayaan apa gitu masih belum gitu kira-kira gitu. Nah itu kalau pertanyaannya seperti itu, Bang Fai bisa membayangkan nggak kota global berbudaya macam apa nanti Jakarta? Ya termasuk dengan kerja-kerja kebudayaan yang mungkin akan kita lakukan setelah ini gitu. Jujur terlalu pagi ya untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi kalau mau mulai berpikir ke arah sana, mungkin begini. Untuk waktu yang cukup lama, ya. Kita melihat ekspresi artistik kebudayaan secara umum di Jakarta ini cenderung mewakili kalangan menengah dan menengah atas, ya. Filmnya, terus juga karya-karya pertunjukan dan segala macam gitu ya. Saya nggak bilang elit gitu, tapi karya-karya yang memang mengasumsikannya ada pengetahuan untuk bisa mengapresiasinya, gitu ya. Sementara di luar sana mayoritas penduduk Jakarta ini justru adalah menengah bawah, ya, para pekerja dan seterusnya ini, yang ekspresi budayanya jarang sekali kita lihat muncul. Ya, mereka adalah konsumen kebudayaan, jadi praktis sifatnya mungkin lebih pasif, ya, nonton apa segala macam kayak gitu-gitu ya. Tetapi bukan berarti bahwa mereka nggak punya sesuatu untuk diutarakan gitu. Jadi kalau saya tanya sekarang ini, mestinya gimana ya? Jakarta adalah kebudayaan yang betul mencerminkan masyarakatnya, bukan tempelan yang kemudian dianggap sebagai wajahnya Jakarta. Ya, dan itu kenapa proses 500 titik dan segala macamnya menjadi penting gitu. Nah, mungkin orang kemudian bertanya, wah kalau misalnya wajahnya itu nanti isinya masalah melulu tuh, kayak semua yang terus ini yang hal yang sangat penting gitu. Mesti kita sadari bahwa banyak sekali ekspresi karya yang luar biasa itu datangnya tuh bukan dari keinginan untuk mendekorasi atau untuk memupur wajah. Dia datang justru dari rasa sakit. Dia datang justru dari luka sosial, tapi dia dihadirkan, disublimasi dengan sangat luar biasa menggunakan bahasa artistik, sehingga dia tetap menjadi sebuah pengingat yang penting gitu, bahwa kita punya masalah ya yang harus diatasi dan segala macam, tapi nilai estetiknya juga tinggi. Gitu ya, dan itu kelihatan di kota-kota besar dimanapun di dunia. Kita akan lihat tuh yang namanya public art, ya, seni publik dalam bentuk patung, monumen dan segala macam kayak begitu tuh menghadirkan itu, ya. Dia muncul dari problem-problem sosial gitu, tapi kemudian diekspresikan dengan sangat menarik sehingga bagi orang yang hidup di dalam itu, dia merasa problem yang dia hadapi itu juga ada di dalam karya tersebut, tapi juga sekaligus estetik gitu. Nah itu bayangan saya ke depan, kalau semakin banyak ya karya-karya yang bisa lahir dari pergulatan sosial itu akan membuat Jakarta juga menjadi lebih karena bayangkan sebaliknya Mas, misalnya nih gitu ya, kita pakai pendekatan gincu ya, terus semuanya dikasihlah bagus-bagus dan segala macam gitu. Nggak perlu mata yang terlatih menurut saya, dengan cepat kita akan melihat bahwa ini fake, palsu gitu ya. Ya mungkin bagus dilihat sebentar apa segala macam, tapi habis itu kita lihat bahwa ini apa sih gitu ya. Nah, nggak sampai ke sini gitu ya. Nggak sampai kira-kira gitu. Nah, persis gitu. Itu efek itu tuh yang harusnya kita cari kan. Jadi karya-karya yang betul-betul merepresentasi, dan saya kira memang harus dijadikan kebiasaan bagi kita gitu di dalam governing ya. Jadi berbicara mengenai tata kelola dan segala macam, memberi ruang gitu pada tadi soal-soal yang jadi keresahan orang, yang menjadi luka sosialnya orang, yang menjadi kemarahan orang gitu ya, karena itulah bagian dari kehidupan kota ini gitu ya. Dan kebudayaan
tugasnya menurut hemat saya gitu ya, memastikan bahwa semua itu bisa dikelola, ditata, dan bahkan diungkapkan gitu ya, sehingga dia menjadi sumber inspirasi gitu ya bagi si masyarakat ini gitu. Jadi kebudayaan ini lagi-lagi ya bukan cuma sekedar himpunan event, bukan hanya gincu yang dipasang di wajahnya Jakarta gitu, tapi betul-betul bisa menjangkau relung terdalam kalbunya si Jakarta ini gitu tuh, dan kemudian dimunculkan secara artistik. Tapi kalau menyerap omongannya Bang Fai itu jadi menarik sekali ya. Jakarta kita tidak tahu bentuknya akan kemana gitu, tapi kita tahu bahwa vibrance-nya akan ada di situ gitu. Apalagi kalau apa yang selama ini disembunyikan di bawah karpet itu dibiarkan keluar, tapi kemudian diberi ruang untuk ekspresi kebudayaan itu. Saya pernah eksperimen kecil-kecilan ya di dekat tempat tinggal di Balai Kambang 2013 gitu ya. Itu membuka ruang bagi teman-teman di lingkungan itu, di kelurahan, 2 kelurahan ya, di Batu Ampar sampai Balai Kambang gitu, untuk berpameran gitu ya. Baru kemudian warga tahu bahwa Balai Kambang itu adalah perkampungan seniman. Ya, pelukis-pelukis luar biasa ya yang tinggal di sana. Ya, ada Mas Yadi, ya, ada Bu Titis, ada banyak lah seniman-seniman kita yang punya ini nasional ya, tapi kebetulan berumah di sana. Dan ketika kemudian berinteraksi dengan warga, mereka dengan senang hati membuat satu program sendiri, lukis wajah. Ya, itu lukis wajah tuh. Jadi warga dilukis wajah dan segala macam. Nah, ini kan interaksi yang mahal tuh untuk bisa terjadi gitu ya. Ini kita baru bicara tentang itu ya. Belum teman-teman sastrawan yang juga tinggal di Jakarta, di RT mana dan segala macam, filmmaker kita dan seterusnya. Kalau ini semua kemudian diberi ruang gitu ya untuk berinteraksi dan segala macam. Ya tadi saya nggak berani bilang ini terlalu pagi kita ngomongin. Jangan-jangan imajinasi saya aja terlalu miskin. Iya betul. Imajinasi kita belum sampai pada bentuk yang bisa kita. Terlalu miskin untuk bisa mengapresiasi kekayaan yang tersembunyi ini gitu. Ya harapannya itulah ya, kalau ini bisa jalan lancar gitu ya selama berapa nih sekarang, kurang dari 2 tahun lah ya. Tapi ya waktu terbatas, tapi saya kira masih bisa lah. Itu ujian pertama baru ya. Itu kan akan dijalankan terus. Ya harapannya ini berlanjut terus ya. Jadi jangan berhenti di peringatan 500 tahun gitu ya. Oke. Saya kira itu udah menarik sekali percakapan kita. Mungkin kita dibatasi waktu, jadi kita harus selesaikan. Siap. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih betul. Ya, percakapannya menjadi menarik sekali dan kita bisa membayangkan Jakarta yang belum terbayangkan sekarang itu. Semoga imajinasi kita yang membatasi itu saat ini ya. Terima kasih Bang Fai. Sama-sama Mas. Ya. Obrolan hari ini luar biasa. Optimismenya semoga menular pada semuanya yang mendengarkan. Sobat Bapeda, demikian podcast Senja kita kali ini. Terima kasih atas semua perhatian yang sudah diberikan, waktu yang dihabiskan untuk mendengarkan obrolan saya dengan Bang Fai hari ini. Dari obrolan ini semoga optimisme kita kembali tampil, kembali dinaikkan lagi, bahwa Jakarta bisa menjadi kota global yang luar biasa karena kita punya modal kebudayaan yang juga luar biasa. Juga selain modal kebudayaan juga modal manusia yang luar biasa, yang kreatif menurut Bang Fai tadi. Itu akan menjadi modal kita bersama-sama. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Senja berikutnya.